Bagikan Tuhan itu menjadi benih yang sangat subur untuk setiap kami Tuhan, berakar, bertumbuh dan berbuah dengan sangat lebat Tuhan. Buat kami seperti spons Tuhan, bisa menerima menyerap semakin banyak Tuhan. Dan di malam hari ini kami berkata ya untuk setiap panggilan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa buat hari ini acara-Mu Tuhan. Engkau bebas melakukan apapun seperti yang Engkau mau. Mari beracarlah di tengah-tengah kami. Kami serahkan semuanya dari awal, pertengahan hingga akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari semua yang sepakat berkata, amin. Silakan duduk. PPT-nya boleh tolong ditampilkan ya. Oke, shalom semuanya. Kurang kencang suaranya. Shalom. Anak muda di Jambi harus semangat. Shalom. Oke. Perkenalkan dulu, nama saya Lala. Saya dari Bandung. Kalau dulu mungkin ayah saya pernah khotbah di sini ya. Ayah saya itu Pak Daniel ya. Dulu beliau pernah khotbah di sini. Dan sekarang giliran kami untuk melanjutkan. Jadi hari ini tema besar kita adalah the calling atau panggilan Tuhan ya. Atau kita bisa sebutkan destiny. Jadi terkadang anak-anak muda khususnya sedang bingung. Apa ya destiny Tuhan dalam hidup saya? Atau apakah panggilan Tuhan dalam hidup saya? Apakah saya diminta Tuhan untuk melayani Tuhan? Full timer mungkin. Atau saya dipanggil Tuhan untuk bekerja sebagai bendahara Tuhan, ataukah saya dipanggil untuk menjadi apapun ya. Mari di malam hari ini kita mau sama-sama belajar tentang sebuah panggilan. Nah hari ini saya nggak sharing sendirian, tapi saya sharing dengan Bapak Derian ya. Nanti dia akan melanjutkan tentang panggilan itu apa aja, macam-macamnya. Panggilan itu seperti apa yang harus kita lakukan. Tapi hari ini saya mau sharing lebih ke arah bahwa kita ini punya panggilan yang besar, amin. Setiap kita punya panggilan yang besar. Jangan mau dibohongi iblis untuk setiap kita punya panggilan yang kecil. Saya gak mau ngapa-ngapain, Kak, saya mau hidup sebagai orang biasa-biasa aja. Mau? Ada yang mau? Atau saya mau menjadi orang yang besar, orang yang bisa memberkati banyak orang yang bisa membuat perubahan ya. Itu berawal dari hidup kita sendiri. Next. Oke. Ya. Saya mau membuka dengan sebuah ayat. Boleh kita sama-sama buka di Efesus 1 ayat yang ke-11 ya. Hari ini kita mau belajar tentang panggilan Tuhan dalam hidup setiap kita. Saya juga mau sharing, mau kesaksian tentang apa yang Tuhan sudah lakukan dalam hidup saya. Buat saya bisa berbagi kisah hidup itu luar biasa, karena saya percaya apapun yang kita sharingkan, sesimpel apapun itu bisa mengubahkan hidup banyak orang ya. Saya mau mulai dari Efesus 1 ayat yang ke-11. Di bahasa Indonesianya dikatakan, aku katakan di dalam Kristus karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah, yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendaknya ya. Saya coba ambil dari versi bahasa Inggrisnya, saya terjemahkan. Di dalam Dia kita mendapat bagian yang Tuhan janjikan, tapi di sini disebutkan sebuah warisan sesuai dengan apa yang menjadi tujuannya, yang mengerjakan segala sesuatu menurut kehendaknya yang mulia. Oke. Ada juga di ayat lain, saya bacakan di Mazmur 139 ayat 13 dan 14. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya.
Oke. Di dalam sebuah panggilan, teman-teman semua, dalam sebuah destiny, itu sebenarnya sudah Tuhan tentukan ketika kita ada di dalam kandungan ibu kita. Tuhan sudah menggariskan semuanya, apa yang kita akan hadapi, apa yang kita akan lakukan. Tapi kembali lagi pilihan itu ada dalam setiap hidup kita. Apakah ketika pilihan itu diberikan, kita mau mengambil, ataukah kita mau menjadi orang yang diam aja? Banyak anak-anak muda zaman sekarang itu sukanya main di zona aman, zona nyaman. Yang menurut saya aman, yang menurut saya baik-baik aja, saya mau hidup di situ aja. Jarang anak-anak muda mau masuk ke dalam tantangan, masuk ke dalam struggle yang baru, pencobaan yang baru istilahnya. Tapi melalui tantangan itu Tuhan akan membuka banyak level atau tingkat-tingkat yang baru bersama dengan Tuhan. Kalau teman-teman semua pernah baca di Alkitab, ada kisah tentang Efraim dan Manasye. Ada yang tahu nggak? Kalau belum ada yang tahu berarti kurang baca Alkitab. Ayo mulai hari ini baca Alkitab lebih rajin ya. Dulu waktu saya kecil, ayah saya mengharuskan saya minimal baca Alkitab itu 3 pasal sehari. Kenapa? Katanya ayah saya ngomong kayak gini, jiwa kita aja, daging kita, tubuh kita lah, setiap hari kita perlu makan berapa kali? 3 kali ya, pagi, siang, dan malam. Bagaimana dengan kebutuhan rohani kita? Kita mau kasih makan berapa kali? Belum kita makan dengan snack, siapa yang suka ngemil? Biasanya cewek-cewek suka ngemil dong, ya kan? Sore-sore nonton TV, mambil snack dan lain-lain. Tubuh kita aja memerlukan lebih dari 3 kali untuk makan sehari. Apalagi roh kita. Ayo mulai dari sekarang perbaiki hubungan kita dengan Tuhan. Yang belum rajin rutin baca firman, mulai hari ini rutin ya baca firman. Balik lagi ke Efraim dan Manasye. Di Alkitab itu singkat cerita ada 2 anak ini lahir. Dan Efraim itu adalah Manasye itu adalah anak sulung ya. Tapi waktu mau diberkatin dengan kakeknya, tiba-tiba tangannya itu dirubah. Kalau dulu di zaman Israel, anak sulung itu akan mendapatkan berkat 2 kali lipat daripada adik-adiknya. Tetapi apa yang terjadi adalah Efraim mendapat 2 kali lipat, padahal dia adiknya. Jadi sebenarnya destiny kita di dalam Tuhan itu tidak dibentuk berdasarkan hukum alam. Tidak dibentuk berdasarkan senioritas, misalnya, oh kakak saya lebih tua, kakak saya mendapatkan lebih banyak berkat. Enggak. Setiap orang itu punya destiny yang berbeda-beda, punya panggilan yang berbeda-beda. Jadi jangan pernah merasa, kok dia lebih diberkati ya daripada saya. Kok hidup saya lebih gini-gini aja sih. Siapa yang suka main sosmed di sini? Siapa yang pakai Instagram? Siapa yang pakai Facebook? Ada mungkin yang pakai Twitter juga. Manusia itu cenderung untuk membandingkan hidupnya dengan orang lain ya. Kalau kita buka nih misalnya Instagram gitu, hidupnya kok lebih bahagia ya, hidupnya lebih diberkati Tuhan, hidupnya kok dia lebih cantik sih daripada saya gitu. Betul ya? Itu justru merusak hidup kita teman-teman semua. Tanpa kita sadar, apa yang kita lihat dijadikan ekspektasi kita. Kita tidak pernah bisa merasa puas tentang diri kita sendiri. Kita akan selalu merasa saya kurang cantik misalnya, saya kurang kaya, saya kurang pintar misalnya. Kenapa? Karena dengan apa yang kita lihat itu yang kita taruh standar dari hidup kita. Tapi pernah enggak kalian berkata, Tuhan aku bersyukur untuk hidup ini, Tuhan aku bersyukur untuk keluarga yang terbaik, Tuhan aku bersyukur buat apapun yang sudah Engkau berikan dalam hidup kita. Jangan pernah membandingkan hidup kita dengan orang lain. Percayalah hidup kita ini cuma satu di dunia ini, gak ada yang sama kita gitu. Tuhan mengasihi setiap kita satu demi satu. Next. Ya. Mount on wings like eagles. Jadi hari ini saya mau lebih belajar dari Raja Wali ya. Raja Wali itu adalah adalah hewan yang menurut saya sangat luar biasa. Saya punya 2 kategori hari ini. Kalian mau masuk ke dalam grup burung emprit, tahu ya burung emprit ya? Yang kecil, yang kepakan sayapnya tuh banyak banget.
atau kalian mau masuk ke dalam grup Raja Wali. Raja Wali itu kalau bisa dikategorikan mereka adalah burung-burung yang terbang di ketinggian yang sangat tinggi. Mereka gak suka terbang di rendah gitu. Kita jarang lihat Raja Wali, betul? Karena mereka terbang dari gunung ke gunung. Itu sama seperti hidup kita. Kita mau di zona nyaman kita aja, atau Tuhan mau bawa kita semakin tinggi bersama dengan Tuhan. Itu pilihan ada di tangan kita. Dan ini adalah saatnya di mana kita akan terbang bersama dengan Tuhan. Tapi sekali lagi pilihan itu ada di dalam hidup kita. Apakah Tuhan mau bawa kita pergi untuk terbang atau kita akan diam saja? Next. Pertama, the eyes of vision. Jadi Raja Wali ini dia bisa memandang jauh ke depan. Bahkan dia bisa melihat mangsanya sejauh 3 kilometer. Jadi kalau burung lain itu kalau nyari mangsanya dia akan muter-muter cari mangsanya sampai dia ketemu. Kalau Raja Wali enggak, Raja Wali itu dia akan diam di atas bukit. Dia akan melihat mangsanya dari jauh. Biasanya dia akan ngambil ikan salmon. Jadi dia akan masuk ke dalam air langsung keluar lagi gitu. Itu Raja Wali. Ketika kita mempunyai mata yang jauh memandang ke depan, apakah kita masih mempunyai selubung-selubung dalam hidup kita? Misal, selubungnya apa Kak? Selubung yang menghalangi bisa trauma masa lalu misalnya. Dulu saya di keluarga pernah dipukulin Kak misalnya. Atau dulu saya itu sering dikatain saya nggak cantik, saya nggak ganteng, saya bodoh. Itu adalah trauma-trauma yang menyelubungi mata kita untuk bisa memandang jauh ke depan. Mulai hari ini, perbaiki hati kita. Lepaskan semua trauma, lepaskan semua ikatan dan kekecewaan. Kecewa itu apa sih Kak? Kecewa banyak teman-teman. Ada kecewa terhadap orang tua, ada kecewa terhadap Tuhan mungkin. Kita sudah menantikan sesuatu misalnya, tiba-tiba gagal. Anak muda banyak tentang perjodohan misalnya. Kak, aku sudah doa pengen jodoh, pengen punya pacar misalnya. Tapi kok gak datang-datang, kecewa sama Tuhan. Banyak juga yang gini, disuruh Tuhan milih pilihan A atau pilihan B gitu misalnya. Terus kita memilih sesuatu yang nyaman buat kita. Sesuatu yang sangat cocok buat hidup kita. Kak, pilihan yang ini membuat aku jauh lebih enak mungkin. Tapi ketika kita dijalanin, semuanya ujung-ujungnya tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, kecewa. Tuhan yang disalahkan, gak boleh. Itu adalah selubung-selubung yang membuat mata kita tidak bisa memandang jauh ke depan. Dulu, kesaksian sedikit, dulu saya ini sama ayah saya disuruh khotbah sering banget gitu. Ayah saya adalah seorang pengkhotbah hebat, dia adalah seorang pendeta, dan dia itu pengen mewariskan apa yang dia punya ke saya. Tetapi karena saya punya trauma yang sangat hebat untuk berdiri di mimbar, saya tuh selalu menolak ajakan ayah saya dari dulu. Kalau udah mau mepet misalnya, mungkin karena dia gak tega ya sama anaknya gitu, udah mepet, udah mau naik mimbar lah, naik, Pah gak jadi deh, gak enak perasaannya, takut gitu. Dia akan berkata, oh ya udah lain kali gitu. Trauma yang membuat saya tidak bisa berdiri untuk memberitakan firman Tuhan. Dulu saya lebih memilih untuk berada di belakang panggung. Saya memilih untuk pelayanan mungkin hanya menjadi seorang penari gitu. Tapi ketika Tuhan mendorong saya, nanti ada, kita belajar juga, kita terkadang tidak punya pilihan lain selain untuk terbang bersama dengan Tuhan. Jadi mulai hari ini, ayo hapus semua trauma hidup kita. Semua kekecewaan, semua ketakutan. Kenapa? Karena itu yang akan menjadi sebuah boundary, sebuah batasan untuk kita bisa mencapai panggilan Tuhan dalam hidup setiap kita. Yang kedua adalah the art of letting go. Ya, the art of letting go adalah ketika si Raja Wali ini dia akan memasuki sebuah masa di mana dia akan ganti kulit, ya. Kulit yang lama, bulu yang lama itu akan berguguran. Dan ketika berguguran, dia akan berjemur di bawah sinar matahari sampai bulu itu tumbuh kembali. Itu sama seperti hidup kita. Kalau Tuhan udah bilang nih misalnya, nah ada selubung-selubung ini dalam hidupmu.
ada ketakutan, ada kekecewaan, ada trauma. Pilihannya adalah maukah engkau melepaskan itu dalam hatimu? Atau engkau mau pegangin sampai kapanpun itu akan menjadi sebuah batasan untuk kita tidak pernah bisa maju bersama dengan Tuhan. Saya sering ketemu dengan anak-anak muda ya. Misalnya saya kadang suka pergi ke daerah-daerah dulu. Sebelum saya melahirkan, itu saya dulu sering banget pergi misi ke kota-kota, ke desa-desa daerah terpencil gitu. Ketika saya di sana bertemu, saya sering ketemu dengan anak-anak perempuan biasanya. Dia bilang, "Kak, saya tuh udah gak bisa deket sama orang sekarang." "Loh, kenapa?" Saya bilang. Dia menjadi seorang anak yang sendiri, penyendiri gitu, pendiam gitu. Padahal temannya ini pernah bilang ke saya, "Kak, dulu dia sukacita banget loh, dia itu orangnya sanguin banget. Dia selalu sukacita, dia selalu bahagia kemanapun dia pergi." Tapi ada sebuah kejadian yang membuat anak ini langsung berubah 180 derajat. Dia ini sering dipukuli oleh ayahnya. Dia bilang, "Kak, aku tuh dari dulu dipukulin sama ayahku sendiri," katanya. Itu yang membuat diri aku menjadi orang yang sangat tertutup, tidak pernah bisa terbuka lagi. Tapi di hari ini, Kak, Tuhan menjamah hidup saya. Kasih yang selama ini saya perlukan dan hilang, hari ini Tuhan kembalikan dalam hidup saya. Dan sejak saat itu, hidupnya diubahkan dan menjadi orang yang penuh dengan sukacita kembali. Pilihan itu ada di tangan kita, teman-teman semua. Apakah hidup kita mau dirubah, ataukah kita mau hidup dengan cara yang lama? Jadi putuskan di malam hari ini untuk melepaskan semua yang memberatkan hidup kita. Semua yang menarik kita ke belakang, semua yang membuat kita tidak pernah bisa berlari ke tujuan yang sudah Tuhan tentukan. Next. Being strong is the only option ya. Ini adalah fase dan masa ketika si anak Raja Wali itu dia lahir, dan ketika lahir, kalau burung lain dia akan dierami sampai anak ini cukup besar dan kuat untuk terbang dengan sendiri. Tapi kalau untuk Raja Wali beda cerita, teman-teman. Kalau untuk Raja Wali ketika masih bayi, dia akan didorong dari sarangnya yang ada di atas bukit, dan mau gak mau dia harus mengepakkan sayapnya untuk terbang, kalau gak dia jatuh sampai ke bawah. Respon pertama mungkin untuk si bayi Raja Wali ini, dia akan kaget gitu. Dan mau gak mau dia harus mengepakkan sayap, tapi akhirnya induknya kalau gak bisa dia akan bawa lagi ke atas. Saya pernah mengalami kejadian ini. Buat saya being strong is the only option adalah ketika ayah saya dibawa pulang Tuhan ya. Jadi 2 tahun yang lalu, hampir 2 tahun yang lalu, ayah saya itu tiba-tiba dipanggil Tuhan pulang. Tidak ada sakit sama sekali, tidak ada masalah sama sekali dalam hidupnya. Tanggal 30 Juni, ya. Tiba-tiba dia itu ngerasa dadanya sesek banget. Dan saya ada di rumah berdua dengan ayah saya gitu. Tiba-tiba saya dipanggil, dia ngomong, "Nggak, tolong turun cepet," katanya. Dia nggak pernah panggil saya seperti itu gitu. Akhirnya saya lari turun ke bawah. Singkat cerita, dia serangan jantung dan dibawa pulang sama Tuhan gitu. Being strong is the only option, menjadi kuat hanya menjadi pilihan saya. Dulu ketika saya disuruh khotbah, saya sering menolak. Tapi ketika ayah saya dibawa pulang, saya tidak punya pilihan lain. Dan menjadi kuat adalah pilihan saya satu-satunya. Kenapa? Karena sudah tidak ada lagi yang bisa melanjutkan kalau bukan saya dan ibu saya gitu. Kalau saya memilih untuk menjadi orang yang sedih terus, menjadi orang yang lemah terus, mungkin sampai hari ini saya nggak ngerti AOC, gereja yang ayah saya sudah bangun akan dibawa kemana gitu. Tapi ketika ada Roh Kudus dalam hati saya, mungkin ada masa-masanya di mana saya ini, Bapak Derian ini saksi hidupnya gitu ya. Saya itu sampai ngomong sama dia waktu pertama kali ayah saya dibawa hilang gitu, dibawa Tuhan pulang. Saya ngomong sama dia, saya nggak tahu harus hidup gimana, saya bilang. Bayangkan dalam sebuah waktu, sebuah menara yang sudah dibangun tinggi, hancur lebur rata dengan tanah. Saya sampai ngomong sama dia,
semua cita-cita saya, semua masa depan saya, semua apapun yang sudah saya rancangkan hancur dalam waktu 1 detik gitu. Saya sempat tanya sama Tuhan, Tuhan kenapa harus terjadi sekarang gitu? Kenapa gak menunggu waktu saya setelah saya menikah? Kenapa tidak menunggu waktu saya sudah stabil untuk menjalankan gereja ini, persekutuan ini Tuhan? Dan Tuhan cuma menjawab dalam hati saya, semuanya baik nak, semuanya baik. Sudah aku rancangkan yang terbaik. Mungkin waktu yang dijalanin itu tidak mudah, sama sekali tidak mudah. Tapi kalau kita memilih untuk kuat, pasti ada kekuatan dari Tuhan. Ada penyertaan Tuhan yang sempurna. Sejak saat itu saya memilih untuk menjadi kuat dan akhirnya kembalilah kita untuk melanjutkan warisan yang beliau sudah serahkan. Jadi ketika kita diperhadapkan dengan sebuah situasi yang susah dan hanya sebuah kata kuat menjadi pilihan kita, ayo jalani bersama dengan Tuhan. Itu adalah saatnya untuk kita terbang lebih tinggi bersama dengan Tuhan. Next. The art of waiting. Jadi Raja Wali ini, dia itu tidak terbang setiap waktu. Kalau burung lain, kalian bisa lihat ya, misalnya burung merpati atau burung apapun, dia akan terbang setiap waktu. Kalau Raja Wali enggak, dia akan menunggu waktunya yang tepat untuk dia terbang. Dan kapan waktu terbangnya adalah ketika badai. Raja Wali itu senang banget waktu badai. Dia akan mengepakkan sayapnya, dia akan membentangkan sayapnya dan ikuti badai itu. Bukan dia yang dikendalikan badai, tapi dia yang mengendalikan badai. Jadi apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita harus percaya bahwa ada Tuhan bersama dengan kita. Terkadang kita disuruh Tuhan menunggu, kita gak mau nunggu. Kita menjadi orang yang tidak sabar. Saya pernah dengar kesaksian dari sebuah khotbah, teman-teman, dan itu bagus banget. Ada seorang anak itu dipanggil sama pendetanya. Kamu udah doa tentang jodoh belum? Katanya gitu. Terus anak ini bilang, udah kak, tapi aku doa gak dijawab-jawab sama Tuhan katanya. Terus apa yang kamu lakukan? Ya aku lihat aja apa yang ada di depan mata aku katanya. Dia cantik, dia dari keluarga berada, dia penuh dengan talenta. Ya udah aja aku ambil katanya gitu. Pertanyaannya adalah, apakah itu jodoh yang terbaik buat dia? Apakah itu pasangan hidup yang terbaik buat dia? Teman-teman harus tahu ya, setiap pilihan yang engkau ambil itu ada harga dan resiko dengan tanggung jawab yang harus kita kerjakan. Tidak ada pilihan yang tidak ada harganya. Makanya Tuhan berkata, carilah pasangan yang sepadan dengan hidup kita. Terus hamba Tuhan ini nanya ke anak ini, terus kamu happy dengan dia katanya. Terus apa yang kamu rasakan? Ya enggak sih kak katanya. Ya cuman seminggu terus kita putus katanya. Apakah itu sebuah hal yang baik untuk hidup kita? Apakah itu menyukakan hati kita? Apakah itu menyukakan hati Tuhan? Kenapa tidak sabar untuk menunggu ketika pasangan itu datang? Itu akan menjadi momen yang terbaik. Contoh kedua, ketika kita harus menunggu waktu Tuhan yang tepat, misalnya untuk teman-teman mungkin yang udah mau masuk kuliah misalnya. Tuhan, saya berdoa buat mata kuliah apa yang harus saya ambil misalnya. Tapi kok ditunggu gak ada jawaban. Akhirnya kita mengusahakan. Cobain yang ini gagal. Cobain yang ini gagal. Masuk ujian yang ini gagal. Terus duduk akhirnya. Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Sabar nak, nunggu. Capek gak ngerjain semuanya? Capek pasti. Capek gak penuh dengan kegagalan? Capek. Mending kalau capek, banyak yang kecewa sama Tuhan. Yang mulai siapa? Diri kita sendiri. Jadi jangan pernah salah langkah teman-teman semua. Kalau Tuhan sudah bilang tunggu waktunya yang tepat, tunggu dengan sabar. Ada sebuah pertanyaan ya di sini ya. Seberapa banyak kita sudah menghabiskan waktu dan kekuatan ketika harus loncat dari satu tempat ke tempat lainnya dan mengepakkan sayap kita daripada menunggu waktu Tuhan. Saya punya kesaksian buat ini. Saya ini dulu pengen banget yang namanya kuliah psikolog, teman-teman semua. Saya punya adik
seorang anak Down syndrome, anak yang berkebutuhan khusus, ya. Tapi dia puji Tuhan sudah menjadi anak yang sangat luar biasa buat keluarga kami. Jadi dari dulu saya ini selalu punya mimpi, saya mau sekolah psikolog. Kenapa? Karena saya selalu melihat anak-anak berkebutuhan khusus di daerah kita mungkin dulu itu tidak dihargai dengan orang-orang. Mereka selalu dianggap cacat, mereka selalu dianggap diasingkan lah intinya. Akhirnya saya pokoknya bersikeras gitu. Tapi ketika saya mau kuliah, ayah saya tuh ngomong sama saya, "Lah, kamu udah doa belum mau ngambil mata kuliah apa?" gitu. Saya bilang saya belum dapat apa-apa. Akhirnya saya ngomong gini, "Oke, saya mau datang ke seorang hamba Tuhan, saya mau minta didoakan," gitu. Singkat cerita, ayah saya ngomong lagi sama saya, "Kamu kalau udah datang ke seorang hamba Tuhan, apapun yang menjadi jawabannya harus diambil loh ya," katanya. "Mau kamu suka, mau kamu gak suka, kamu sudah berani tanya," katanya. "Ambil tanggung jawabnya." Oke, baik, saya ngomong gitu. Waktu berjalan, akhirnya hamba Tuhan ini berkata sama saya, "Kamu harus kuliah desain, gak boleh kuliah psikolog," katanya. "Harus kuliah desain dulu." Oke, singkat cerita saya kuliahlah 3 tahun penuh dengan tangisan, penuh dengan drama dan lain-lain. Kenapa? Karena saya ini gak bisa gambar sama sekali. Singkat cerita selesai kuliah saya di S1, saya ini akhirnya mau lanjut S2 ya teman-teman semua. Saya melanjut S2, saya tidak menyerah. Saya ngomong sama ayah saya sudah selesaikan S1 ya Pak, saya mau ngambil S2. "Mau ngambil apa kamu?" "Mau ngambil psikolog." Masih kok kekeh banget, kekeh tuh masih pengen banget gitu. Saya masukin lah pendaftaran ke Australia. Saya mau kuliah di sana. Saya masukin, saya apply semuanya, keterima dengan sangat cepat. Singkat cerita, saya udah mau berangkat, saya apply visa teman-teman semua. Dan apa yang terjadi adalah visa saya tiba-tiba ditolak. Capek nggak buat saya? Capek. Dan apa yang menyebabkan visa saya ditolak itu lebih mengejutkan lagi buat saya. Ada sesuatu dalam kesehatan saya yang membuat saya masuk ke dalam satu golongan penyakit gitu loh intinya. Padahal saya merasa diri saya baik-baik aja gitu. Saya merasa diri saya sehat, tidak ada kekurangan apapun. Tapi Tuhan mengizinkan saya untuk mengalami itu. Kenapa? Karena saya tidak mau menunggu waktu Tuhan yang tepat. Ya, jadi jangan pernah salah ambil langkah. Kalau kita sudah berdoa sama Tuhan, "Tuhan, paksakan rencanamu jadi dalam hidupku." Apapun yang menjadi kehendak Tuhan, mau kita suka nggak suka, harus diambil. Karena kita mau berjalan bersama dengan Tuhan. Dan waktu menunggu yang tepat mungkin itu nggak enak. Siapa sih yang suka menunggu? Kalau kita nggak punya kesabaran dan kesetiaan dari Tuhan. Tapi menunggu waktu Tuhan yang terbaik itu semuanya akan indah pada waktunya. Jadi di hari ini siapapun teman-teman semualah yang sedang berdoa untuk sesuatu, tunggulah waktu Tuhan yang tepat. Jangan terlalu cepat dan jangan terlalu lambat juga. Jalan dalam ketepatan bersama dengan Tuhan. Next, yang terakhir. The eagle rules the storm. Jadi apapun yang ada dalam hidupmu, mau badai apapun, harus kita yang mengendalikan itu. Jangan ketika badai itu datang, justru kita akan hancur bersama badai itu. Tapi jadilah seperti Raja Wali yang ketika badai itu datang justru happy, justru senang. Kenapa? Karena kita tahu bahwa Tuhan akan membawa kita ke dalam level yang baru. Sebuah panggilan yang baru dalam hidup kita. Next. Join the flight. Inilah waktunya di mana kita akan terbang lebih tinggi bersama dengan Tuhan. Jangan pernah pandang bahwa diri kita bukan siapa-siapa. Pandanglah diri kita orang yang besar. Di situ kita akan melihat sesuatu yang sangat besar terjadi dalam hidup kita. Ya, habis ini akan dilanjutkan dengan Bapak Derian. Saya mau nutup dengan sebuah kesaksian. Jadi ada seorang anak, dia ini dari kecil bukan siapa-siapa, tetapi dia sangat mencintai Tuhan. Dia sungguh dalam hatinya berdoa setiap hari. Dia berkata, "Tuhan, suatu hari aku mau bisa menyelamatkan hidup banyak orang."
Singkat cerita, dia dalam pergaulan yang buruk, akhirnya dia ini membuat sebuah pabrik minuman alkohol di luar negeri gitu. Tetapi dia tuh dalam hatinya tetap berkata, Tuhan, aku mau menjadi orang yang berubah. Dan temannya mengetahui kerinduan dia, akhirnya temannya ini berdoa setiap hari untuk hidupnya. Dalam satu saat tiba-tiba Tuhan mengubahkan hidupnya, dan sampai akhir hidupnya dia menjadi seorang yang hebat. Teman-teman bisa cari di Google, namanya A.A. Allen namanya. Dia adalah seorang pendeta yang sangat luar biasa. Dia dirubah dari seseorang yang sangat buruk, dan pada akhirnya dia bisa memberkati hidupnya, dan melalui hidupnya banyak orang disembuhkan. Saya percaya destiny kita besar, dan mari tanggap panggilan Tuhan dalam hidup setiap kita. Jangan pernah menyerah, tunggu waktunya Tuhan yang tepat. Karena kalau terburu-buru kita akan yang rugi sendiri. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Oke. Shalom anak muda. Kok dari tadi diam aja? Apakah masih ada kehidupan di tempat ini? Atau kalian terlalu terpesona dengan yang di depan sehingga diam-diam aja? Sebentar mungkin Lala akan pulang ke hotel ya, karena anak saya nangis terus saudara. Jadi butuh mamahnya, jadi mungkin sebentar lagi dia akan pulang, tolong diizinkan. Tapi saya akan terus menemani semua teman di sini. Mau sampai jam berapa kita hari ini? Jam 12? Jam 12 katanya. Sanggup sampai jam 12? Sanggup? Saya hari ini berbicara dengan anak-anak muda ya, bukan orang-orang tua. Jadi tolong kalau saya tanya tuh direspon. Oke, saya tidak mengharapkan saudara diam-diam aja di tempat ini, tapi saya berharap ada respon, ada timbal balik atas apa yang akan saya lontarkan kepada setiap kita di sini, karena saya percaya Tuhan akan lakukan perbuatan ajaib di tengah-tengah kita. Amin. Malam hari ini siapa yang mau siapa yang mau dipanggil oleh Tuhan secara pribadi? Boleh angkat tanganmu. Oke, sebelum itu saya boleh tanya, siapa yang sudah mengerti panggilanmu di dalam Tuhan? Boleh angkat tangan? Kalau tanya kayak gini, yang mau ngaku. Mungkin ada yang belum tahu kalau engkau dipanggil sama Tuhan. Sudah tahu kalau kita semua dipanggil sama Tuhan. Siapa yang mengerti bahwa kita dipanggil sama Tuhan? Boleh angkat tanganmu. Cuma satu orang? 2 orang, 3, 4, yang lain belum mengerti. Oke, mungkin untuk itu saya dipanggil Tuhan ada di tempat ini ya saudara ya. Saya percaya setiap kita dipanggil oleh Tuhan untuk suatu tujuan. Amin. Saya gak akan lama saudara, jadi saya berharap saudara benar-benar full fokus ke depan, dengarkan apapun yang saya sampaikan, dan nanti saya mau ajak kita sama-sama untuk berdoa lebih banyak. Ya saudara ya, saya gak akan terlalu banyak khotbah, saya gak akan terlalu panjang untuk berbicara di depan, tapi saya mau ajak nanti kita untuk sama-sama menyembah Tuhan kembali. Ya, karena kita mau masuk ke dalam penyembahan. Percayalah saudara, mau sampai saya ngomong berbusa di depan sini sampai jam 12, kalau Anda hari ini tidak mendapatkan Tuhan secara pribadi, Anda akan keluar pulang dari tempat ini dan menjadi sama. Tapi tujuan Anda datang ke tempat ini bukan untuk mendengarkan saya, bukan untuk mendengarkan Lala khotbah. Enggak. Kami ini hanya perantara, saudara. Ketika saya berkhotbah, ketika saya mengajak kita semua masuk ke dalam penyembahan, seharusnya setiap kita bertemu dengan Tuhan. Amin. Karena hanya Tuhan yang dapat mengubahkan setiap hidupmu. Apakah engkau mau hidupmu berubah saat ini? Pasti setiap kita datang ke tempat ini ingin Tuhan untuk menjamah setiap kehidupan kita. Amin. Makanya hari ini ayo, saya benar-benar minta untuk semuanya, ayo cari Tuhan. Ayo nantikan Tuhan. Saya percaya dari awal tadi penyembahan Tuhan sangat taruh kuat dalam hati saya bahwa hari ini kita akan berjumpa dengan Tuhan.
pribadi demi pribadi. Mari inginkan Tuhan. Selama khotbah nanti, boleh saya minta buat semuanya, ayo inginkan Tuhan. Tangkap yang dari Tuhan. Apapun yang Dia inginkan untuk kita tangkap malam hari ini, ayo tangkap. Karena saya percaya ketika engkau pulang dari tempat ini nanti, kau tidak akan menjadi sama lagi, amin. Ada sesuatu yang diubahkan dari hatimu, karena engkau berjumpa dengan Tuhan sendiri, amin. Hari ini saya akan coba jelaskan saudara ya, tentang bagaimana sebenarnya proses dalam Tuhan memanggil setiap kita. Kita semua tahu bahwa kita dipanggil, kita semua tahu bahwa kita terpanggil oleh Tuhan. Kita semua tahu bahwa kita ada tujuan tertentu yang Tuhan taruh dalam kehidupan kita ketika kita lahir di dunia ini. Jadi jangan ada yang beranggapan bahwa engkau lahir hanya untuk menu-menuhin rumah keluargamu aja. Tapi engkau lahir dengan sebuah tujuan. Bahkan firman-Nya berkata sebelum engkau dilahirkan, Tuhan sudah menemuimu dalam kandungan. Kita baca sama-sama Mazmur 139 ayat 13. Ayat 13 saudara. Mazmur 139 ayat 13. Mazmur 139 ayat 13. Kalau sudah dapat katakan amin. Oke, sudah dapat ya. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi. Dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Matamu melihat selagi aku bakal anak. Dan dikatakan selanjutnya apa? Dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satu pun daripadanya. Artinya apa saudara? Bahkan sebelum engkau lahir, Tuhan sudah menemui engkau dalam kandungan ibumu. Dan setelah engkau lahir, hari-harimu sudah tertulis dalam kitab-Nya. Jadi ketika kita tahu tentang kebenaran ini, kita dilahirkan di dunia ini, kita tahu ada satu panggilan Tuhan. Yaitu untuk apa? Menggenapkan setiap kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Karena kita tahu mulai dari lahir kita sudah dipanggil. Dan hari-hari kita sudah tertulis dalam kitab-Nya. Bahkan sampai nanti kita pulang ke surga, sudah ada dalam rencana Tuhan yang ajaib. Amin. Jadi kalau hari ini saya tidak tahu apapun masalah yang sedang kau hadapi. Mungkin kau sedang menghadapi masalah ditinggal pacarmu mungkin. Mungkin kau sedang menghadapi masalah bahkan orang tuamu tidak menganggap engkau anak. Mungkin kau sedang mempunyai masalah dengan kesehatanmu. Mungkin kau sedang mengalami masalah engkau tidak bisa sekolah lagi. Apapun itu saudara, percayalah Tuhan melihat semuanya. Karena apa? Hari-harimu sudah ada dalam kitab Tuhan. Dan apa yang terjadi dalam hidupmu seizin dan sejalan dengan apapun yang Tuhan mau. Masalahnya kita tidak pernah bisa melihat apa panggilan Tuhan kalau kita tidak mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Hari ini ayo sadari ada satu panggilan Tuhan atas hidupmu. Dan Tuhan tidak pernah lepas, tidak pernah meninggalkan anak-anaknya. Apapun kondisimu sekarang, saya mau berkata saudara, engkau tidak pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Apapun yang terjadi, Tuhan tetap ada di sampingmu, amin. Apapun kondisimu, sebelum kau lahir, sampai hari-harimu, bahkan sampai nanti kita pulang ke surga, semua ada dalam kendali Tuhan. Amin. Oke. Jadi sekarang pertanyaannya adalah bagaimana cara kita mendengarkan panggilan Tuhan? Banyak orang bertanya, saudara, gimana sih caranya dengar suara Tuhan? Gimana sih caranya dengar panggilan Tuhan? Gimana sih caranya berkomunikasi dengan Tuhan? Simple. Jangan dibuat ribet saudara ya, jangan dibuat susah. Tapi ketika kita mau mendengar suara Tuhan, yang pertama yang harus kita lakukan dan terutama kita harus mengenal suara Tuhan dalam kehidupan kita. Tanpa mengerti suara Tuhan,
tanpa engkau mengenal engkau tidak akan pernah bisa untuk mendengar suara Tuhan. Tuhan itu seseorang pribadi yang hidup, saudara. Meskipun mungkin sekarang di antara kita hanya mengenal Tuhan lewat ayat-ayat di Alkitab yang mungkin terkesannya baku. Percayalah, ketika Tuhan berbicara denganmu secara pribadi, Dia juga akan menggunakan bahasamu sehari-hari, bisa saja. Sekarang kan kita menganggap Tuhan kaku karena apa? Ayat-ayat di Alkitab bahasanya bahasa kaku, betul? Bahasanya sangat-sangat baku sekali. Tapi sebenarnya Tuhan itu sahabat buat setiap kita. Tadi ketika dinyanyikan tentang I am a friend of God, yaitu yang akan terjadi dalam kehidupan kita kalau kita benar-benar mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Tuhan bisa berbicara lewat apapun. Tuhan bisa berbicara dengan bahasa apapun. Kalau kita mau mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Tuhanmu itu Tuhan yang hidup, saudara. Bukan Tuhan yang hanya ada di Alkitab dan berbicara dengan bahasa baku. Tapi Dia adalah Tuhan yang ada di hatimu sejak engkau menerima Dia sebagai juru selamat. Tuhan tidak pernah jauh. Hanya mungkin seringkali kita yang merasa jauh. Karena apa? Kita yang membangun jarak dengan Tuhan. Tapi hari ini ketika engkau terpanggil oleh Tuhan, Tuhan adalah Tuhan yang ada dalam hatimu dan Dia dekat. Coba kenali pribadinya. Coba ajak ngobrol Tuhan. Coba ajak Tuhan ngomong, berbicara, curhat apapun. Kalau engkau bisa curhat dengan sahabatmu, apalagi engkau dengan Tuhanmu, harusnya engkau juga bisa utarakan semuanya. Engkau bisa ceritakan semuanya tanpa batasan, karena apa? Dia sahabat untuk setiap kita. Amin. Sampai sini mengerti? Hari ini ketika nanti kita masuk ke dalam penyembahan, saya berharap tidak ada yang jaim, tidak ada yang jaga image. Engkau boleh nangis, engkau boleh lakukan apapun, engkau boleh guling-guling di depan, silahkan, saudara. Kalau Tuhan minta engkau untuk maju ke depan dan benar-benar berdoa di hadapan Tuhan, lakukan. Bebaskan roh. Nanti ketika kita masuk ke dalam penyembahan, lebih lagi saya mau semuanya untuk benar-benar bebaskan setiap roh. Tapi satu yang saya minta, coba berkomunikasi dengan Tuhan. Coba berbicara dengan Tuhan. Simple, kayak kamu ngajak kenalan orang aja, pasti ngomong apa dulu pertama? Ngomong apa? Ya jelas. Ngomong hai juga sama Tuhan. Halo Tuhan, ini anakmu siapa namanya, misalkan ya Derian gitu ya, nama saya Derian. Oh iya, saya belum perkenalan ya. Ya gak apa-apa lah ya, udah pada kenal ya. Nama saya Derian Tuhan. Malam hari ini saya datang di hadapanmu dengan seluruh kehidupanku. Nanti ketika kita penyembahan, saya mau ajak ada satu momen mungkin kita semua benar-benar coba curhat sama Tuhan. Engkau boleh cerita apapun. Mungkin hari-hari ini kamu lagi teman-temanmu mungkin lagi ngomongin hal-hal yang jahat tentang kamu. Curhat sama Tuhan. Hari ini judulnya, saudara, sebenarnya bukan hanya the calling. Ya memang ada panggilan itu. Tapi hari ini kita mau ketemu dengan Tuhan. Amin. Amin. Oke, masih hampir 7:30, saya masih punya sampai jam 12 ya kan? Masih panjang ya saudara ya. Ini masih intro, belum masuk ya saudara. Oke, jadi untuk mendengarkan suara Tuhan, kita harus belajar untuk mengenal suaranya. Dan tidak ada jalan pintas di situ. Artinya apa? Engkau boleh datang ke hamba Tuhan, engkau boleh didoakan seperti tadi yang Lala sampaikan. Tapi hidupmu, yaitu urusanmu saudara. Tidak ada jalan pintas. Ketika engkau mencari hamba Tuhan, bukan mencari Tuhannya, itu jalan pintas. Jadi ayo cari Tuhan, cari Tuhan. Tidak ada jalan pintas untuk mengenal Tuhan selain engkau ketemu dengan Tuhan sendiri. Amin. Tidak ada jalan pintas saudara. Hamba Tuhan fungsinya apa? Untuk membimbing engkau bertemu dengan Tuhan. Itu fungsi hamba Tuhan.
Kakak-kakak pelayananmu fungsinya apa? Untuk membawa engkau bertemu dengan Tuhan. Yang bisa mengubah hidupmu itu bukan hamba Tuhan, saudara. Yang bisa mengubah hidupmu itu bukan kakak-kakak pelayananmu. Yang bisa mengubah hidupmu hanya Tuhan dan engkau. Tidak ada jalan pintas. Jadi kalau kita malam hari mau mendengarkan suara Tuhan, mau mengenal siapa Tuhan, tidak ada jalan pintas. Cara satu-satunya, ajak ngobrol Tuhan, kenali Tuhan, baca Alkitab, masuk ke dalam penyembahan lebih lagi. Percayalah, dia tidak jauh, tapi dia dekat. Amin. Oke, saya mau coba jabarkan sedikit saudara tentang panggilan Tuhan ya. Kita buka sama-sama Keluaran 3. Dalam kita mengenali panggilan Tuhan, sebenarnya ada beberapa babak, ada beberapa fase yang dapat kita identifikasi di situ. Dan saya mau kita kembali ke firman Tuhan ya, karena dalam firman Tuhan itu ada kuncinya semua saudara. Jadi bukan karena pengertian saya, no, tapi karena ini balik lagi ke firman Tuhan. Dan dalam firman Tuhan ada seluruh kunci kehidupan kita. Ya. Kita baca sama-sama Keluaran 3 ayat 1 sampai 4. Adapun Musa, ia biasa menggembalakan kambing domba Yitro, mertuanya, imam di Midian. Sekali ketika ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya, di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala, tetapi tidak dimakan api. Musa berkata, baiklah aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu? Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, Musa, Musa. Dan ia menjawab, ya Allah. Oke. Yang pertama, dalam kita mengenali panggilan Tuhan, saudara harus mendapatkan pewahyuan secara pribadi. Harus mendapatkan apa? Pewahyuan. Dalam bahasa Inggris dikatakan revelation. Harus ada sesuatu yang disingkapkan atas hidupmu. Tentang apa? Melihat Tuhan. Hari ini, tadi saya bilang Tuhan bisa berbicara lewat apapun dalam hidupmu. Tapi mungkin seringkali kita yang mengabaikannya. Mungkin seringkali kita yang tidak mau mendengarnya. Mungkin seringkali kita tidak mau melihatnya. Tapi sebenarnya Tuhan sangat rindu untuk ketemu dengan engkau. Tuhan sangat rindu untuk menjamah hidupmu. Tapi seringkali kita yang mengabaikannya, saudara. Hari ini, step pertama, Tuhan akan berikan pewahyuan dalam hidupmu. Saat itu saudara, Musa ini sedang menggembalakan kambing domba. Dan dia tiba-tiba melihat ada semak belukar yang berapi. Di situ kita harus melihat semak duri yang belukar yang berapi itu saudara. Baru kita bisa datang dan mendengar suara Tuhan. Hari ini pewahyuan, revelation tidak akan pernah terbuka bagi kita kalau kita tidak belajar mengenal Tuhan. Hari ini Tuhan akan temui hidupmu satu persatu. Dan Tuhan akan mewahyukan dirinya dalam hidupmu satu persatu. Amin. Yang pertama pewahyuan. Dan jangan batasi Tuhan. Jangan batasi Tuhan. Jangan punya rumus A, B, C, D gimana caranya Tuhan ngomong sama kita. Enggak. Tuhan bisa berbicara lewat apapun. Tuhan bisa berbicara lewat apapun. Saya ini orang yang karena saya kuliah film saudara ya. Saya S1 film, saya S2 bisnis. Karena saya kuliah film, karena apa? Karena saya tahu saya dipanggil untuk bekerja juga di bidang multimedia saudara. Dan seringkali Tuhan berbicara kepada saya lewat apa? Lewat film saudara. Tuhan bisa berbicara lewat apapun. Dalam film mungkin, dalam satu hal yang kau lihat, dalam apapun Tuhan bisa berbicara. Saya kenal dengan seorang hamba Tuhan saudara, dia
mungkin salah satu yang terbesar untuk membuat rumah singgah di seluruh Indonesia. Dari apa? Dari dia melihat ada satu tulisan di bus, dikatakan apa? Siapa yang mau berdiri untuk Indonesia? Hanya melalui tulisan di bus, saudara. Busnya pun bukan bus yang rohani, ya betul ya. Ada bus rohani, bus biasa, saudara. Tapi di situ ada gambar anak sekolah, anak dengan pakaian seragam lagi sekolah. Dan di situ dikatakan siapa yang mau berdiri untuk Indonesia. Dan seketika itu juga dia menangkap panggilan Tuhan. Sampai saat ini dia menjadi salah satu yang terbesar membuat rumah singgah di seluruh Indonesia. Tuhan bisa berbicara lewat apapun. Kalau engkau lihat di Alkitab, sangat banyak Tuhan bisa berbicara lewat apapun. Dan melalui kata-kata, mungkin bahasa, mungkin melalui media, bidang apapun yang aneh, saudara. Ketika Musa naik ke atas gunung, dia mendapatkan 10 perintah Allah. Tuhan berbicara lewat apa? Lewat awan kemuliaannya. Sangat banyak cara Tuhan bisa berbicara. Ketika ada tabut perjanjian, Tuhan bisa berbicara lewat apa? Melalui Ruang Maha Kudus Tuhan berbicara untuk umat-umatnya. Hari ini jangan batasi Tuhan. Tuhan bisa berbicara lewat apapun. Cukup buka hati kita, buka pikiran kita, buka telinga kita untuk mendengar Tuhan. Amin. Pewahyuan harus hadir dan hidup dalam hidup kita. Baru kita bisa mengenal panggilan Tuhan. Musa pertama dia melihat semak duri yang saat itu terbakar. Dia hampiri. Dan ternyata itu adalah awal mula Tuhan memanggil dia sebagai pemimpin besar. Engkau harus menemukan semak duri yang menyala dalam hidupmu. Momen itu jangan sampai terlewat. Amin. Lanjut. Keluaran 3 ayat 5. Dikatakan seperti ini. Tadi Musa dan ia menjawab ya Allah. Dan ayat 5 berkata, lalu ia berfirman, janganlah datang dekat-dekat. Tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Saat ini saudara, ketika engkau sudah menerima pewahyuan dari Tuhan, apa yang harus kau lakukan? Tanggalkan kasutmu yang lama. Kasut berbicara apa? Kasut berbicara tentang perjalanan hidup kita yang sudah berlalu sebelumnya. Artinya apa? Tinggalkan masa lalu. Di situ dikatakan tanggalkan kasutmu, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri adalah tanah yang kudus. Dan kalau saudara tahu, kudus dalam bahasa aslinya artinya apa? Dikhususkan untuk Tuhan. Ketika engkau dipanggil sama Tuhan, kau masuk ke dalam panggilan kudus. Artinya apa? Kau dikhususkan, hidupmu hanya untuk Tuhan. Tapi Tuhan berkata apa? Tanggalkan kasutmu terlebih dahulu. Kasut berbicara tentang perjalanan hidup kita yang sudah berlalu. Berbicara tentang masa lalu kita yang sudah ada di belakang. Hari ini saya mau sampaikan saudara, masa lalumu tidak pernah menentukan masa depanmu. Masa lalumu sekali lagi tidak pernah menentukan masa depanmu. Tapi keputusannya, pilihannya selalu ada di tanganmu. Apakah engkau akan selalu melihat ke belakang sehingga engkau tidak dapat berlari ke depan? Atau engkau mau tinggalkan yang di belakang dan engkau mau lari menuju panggilan Tuhan? Malam hari ini kesempatan ini ditawarkan untuk setiap kita. Syaratnya tinggalkan masa lalu. Tinggalkan apapun yang ada di masa lalumu. Jangan sampai itu memberatkan langkahmu untuk menjawab panggilan Tuhan. Amin. Apapun yang terjadi jangan sampai itu memberatkan langkahmu saudara. Trauma apapun saya berdoa malam hari ini akan dilepaskan semuanya. Dan kita berharap kepada Tuhan, benar-benar Tuhan yang menyembuhkan setiap kita. Masa lalu tidak pernah menentukan masa depanmu.
tanggalkan kasutmu, karena tempat ini kudus. Karena engkau dipanggil untuk panggilan kudus. Engkau dipanggil untuk panggilan di mana engkau dikhususkan untuk Tuhan. Tanggalkan masa lalu. Yang ketiga, cepat saja. Setelah itu saudara, apa yang dilakukan Musa? Dalam ini sebenarnya Musa dipanggil itu ada di Keluaran 3 dan Keluaran 4 ya saudara ya. Nanti saudara bisa baca di rumah. Saudara bisa perhatikan lagi ayat demi ayatnya, saudara bisa baca semuanya. Apa yang dilakukan Musa? Ketika Tuhan memanggil Musa, dikatakan apa? Dia berdalih saudara. Tidak serta-merta saat itu dia melihat Tuhan, dia sudah mendengar suara Tuhan. Dan saat itu dia langsung menerima panggilan Tuhan, tidak. Tercatat saudara, kalau saya catat semuanya, ada 5 kali dia sebenarnya menolak panggilan Tuhan. Hari ini mungkin ada di antaramu yang sudah dipanggil sama Tuhan tapi engkau tolak. Hari ini Tuhan berikan kesempatan kedua untuk memanggil engkau kembali. Ada 5 kali saudara, Musa benar-benar menolak. Keluaran 3 ayat 11, Keluaran 3 ayat 13, Keluaran 4 ayat 1, Keluaran 4 ayat 10, Keluaran 4 ayat 13. Itu semua isinya tolakan Musa terhadap Tuhan. Jangan aku Tuhan, jangan aku Tuhan. Ada keraguan Musa di situ. Ada penolakan Musa di situ. Dia buat alasan demi alasan demi alasan demi alasan. Kenapa? Karena dia takut masuk ke dalam yang namanya proses kehidupan. Saat ini ketika engkau tahu engkau dipanggil oleh Tuhan, jangan ditolak. Karena Tuhan akan memanggilmu terus. Tuhan akan mengejarmu sampai kemanapun kau pergi. Percayalah saudara, di firman Tuhan Daud sampai berkata, kemanakah aku dapat pergi menjauh dari rohmu? Tuhan itu tidak dapat kita jauhi saudara. Tuhan akan terus mengejar engkau sampai engkau menerima panggilan Tuhan dalam hidupmu. Saya sangat-sangat berdoa untuk engkau yang mungkin saat ini masih nakal ya. Tuhan akan kejar engkau kemanapun kau pergi. Kemanapun kau pergi, kemanapun kau kabur, kemanapun engkau mungkin mencoba untuk bersembunyi dari Tuhan, Tuhan akan kejar engkau sampai dia mendapatkanmu. Tidak ada tempat tersembunyi bagi Tuhan. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Tuhan akan terus kejar engkau sampai engkau menggenapi setiap panggilan Tuhan dalam hidup. Musa dikejar Tuhan saudara. Musa itu di padang gurun mungkin ada 40 tahun. Dia setelah keluar dari Mesir, dia kabur dari Mesir. Dia tinggal bersama mertuanya. Di padang gurun 40 tahun dia mengalami yang namanya proses. Dan setelah selesai diproses, dia harus masuk lagi ke dalam proses. Dipanggil sama Tuhan itu bukan berarti hal yang enak saudara. Tapi ada sesuatu yang mungkin tidak nyaman untuk dagingmu di situ. Tidak untuk setiap hidup kita. Jangan beralasan dengan Tuhan. Jangan beralasan dengan Tuhan. Amin. Tapi hadapi proses yang mungkin datang di hadapan. Karena apa? Setiap proses tadi Lala sudah menjelaskan tentang Raja Wali. Raja Wali masuk ke dalam setiap proses dan itu tidak membuat dia terbang lebih rendah. Itu membawa dia lebih tinggi lagi. Ketika dia masuk ke dalam proses, dia terbang lebih tinggi. Cek hari ini, ketika engkau masuk ke dalam proses Tuhan, jangan kabur, jangan beralasan, tapi nikmati dan jalani bersama dengan Tuhan. Baru engkau akan dibawa masuk lagi level yang lebih tinggi, level yang lebih tinggi, level yang lebih tinggi. Hari ini Tuhan mau untuk kita masuk ke dalam level yang lebih lanjut dalam kehidupan kita. Kalau kita tidak lari dari proses. Di ayat 11 Musa berkata, tetapi Musa berkata kepada Allah, siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Di ayat 13 dia berkata, tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka,
Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu dan mereka bertanya kepadaku, bagaimana tentang namanya, apakah yang harus kujawab kepada mereka? Keluaran 4 ayat 1 berkata, bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku dan tidak mendengarkan perkataanku, melainkan berkata, Tuhan tidak menampakkan diri kepadamu. Keluaran 4 ayat 10 berkata, Musa berkata seperti ini, ah Tuhan, aku ini tidak pandai bicara, dahulu pun tidak, dan sejak engkau berfirman kepada hambamu pun tidak, sebab aku berat mulut dan berat lidah. Ayat 13 berkata, Musa berkata, ah Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang patut kau utus. Seberapa sering saudara ketika kita menolak panggilan Tuhan, kita merasa utus dia saja Tuhan, jangan utus saya. Musa ternyata berkata yang sama juga saudara. Jangan tolak panggilan Tuhan. Jangan tolak panggilan Tuhan. Jangan beralasan dengan Tuhan. Tapi belajar untuk setiap kita menerima proses. Karena proses membawa kita ke dalam next level. Hari ini saudara, kalau saudara renungkan semua firman Tuhan, saya persingkat saudara ya. Ada sangat banyak tokoh di Alkitab yang juga mengalami proses demi proses. Tapi proses membawa dia masuk kepada panggilan yang seutuhnya dalam hidupnya. Musa, kalau saudara tahu, Musa itu dibesarkan dari keluarga Firaun saudara. Dia orang Israel, dia anak Israel, tapi saat itu dia dihanyutkan di sungai dan diambil oleh putri Firaun. Akhirnya dia menjadi anak kerajaan, betul? Dan yang namanya anak kerajaan, masa saudara ya, anak presiden, anggaplah anak presiden. Masa dia sekolah di sekolah biasa? Nggak mungkin dong, ya kan? Bisa saja dia panggil guru yang terbaik untuk datang ke istana mengajari dia, betul? Makanya dikatakan sebenarnya Musa ini adalah pemimpin yang hebat. Dia jenderal perang dikatakan saudara. Dia ini bukan orang sembarangan saudara. Meskipun dia orang Israel yang saat itu menjadi budak, tapi dia dibesarkan oleh Firaun, oleh putri Firaun. Dia menerima segala yang terbaik dalam hidupnya. Dan bahkan saudara ya, dia ini jenderal terbesar saat itu. Dia bisa memimpin pasukan. Dia bisa memimpin semuanya. Tapi saat itu datang yang namanya proses dalam kehidupan dia. Dia mencoba membela kaumnya, orang Israel. Tapi yang dikatakan apa? Kenapa kamu bunuh orang Mesir itu? Akhirnya dia kabur ke padang gurun, betul? Selama 40 tahun diproses Tuhan. Dan ketika terjadi proses, dia berkata apa tadi? Aku ini tidak pandai bicara sebab aku berat mulut dan berat lidah. Bagaimana mungkin seorang jenderal besar tidak pandai bicara saudara? Kalau dia tidak melewati proses dalam kehidupannya. Tapi Tuhan tidak mau dia berhenti hanya sampai di proses. Tuhan mau dia mencapai sebagai pemimpin besar bangsa Israel yang membuat pembebasan daripada Tuhan terjadi atas bangsa Israel. Bahkan dikatakan Musa ini adalah orang yang sangat lemah lembut saudara. Karena dalam proses dia belajar untuk rendah hati di hadapan Tuhan. Dihancurkan. Sampai dia dapat genapi apa yang menjadi firman, apa yang menjadi panggilan Tuhan dalam hidupnya. Kalau saudara lihat tokoh-tokoh iman yang lain, saudara bisa lihat siapapun pasti mengalami yang namanya proses. Daud, kalau saudara mengerti tentang Daud itu dibuang bahkan oleh orang tuanya saudara. Mungkin ada di antaramu yang saat ini dibuang oleh orang tuamu, engkau adalah Daud masa ini, amin. Daud dibuang oleh orang tuanya, tidak dianggap sama sekali. Dia di padang gurun tidak menggembalakan puluhan ratusan kambing domba, tidak. Dikatakan apa? Dia menggembalakan hanya 2-3 ekor kambing domba. Tapi di saat dia di padang rumput, dia bertemu dengan Tuhan. Saat ada dalam masa proses dalam hidupnya, dia bertemu dengan Tuhan secara pribadi dan dia belajar tentang keintiman. Akhirnya setelah dia keluar dari proses, singkat cerita, dia menjadi raja tersukses dalam sejarah bangsa Israel, saudara.
Tidak ada nama yang disebutkan berkali-kali di dalam Alkitab sebanyak Daud, saudara. Daud itu disebutkan beberapa kali, sangat banyak kali dia disebutkan. Bahkan dikatakan dia adalah a man after God's own heart. Seorang yang benar-benar mengerti isi hati Tuhan. Dia adalah raja yang besar atas Israel. Tidak pernah sekalipun dia perang dan dia kalah. Hanya seorang yang tidak dianggap oleh keluarganya. Hanya seorang yang saat itu di padang rumput menggembalakan 2-3 ekor kambing domba dengan kecapinya dan hanya bisa curhat dengan Tuhan. Ketika sudah melewati proses, dia masuk dan menjadi raja terbaik bangsa Israel. Bahkan sampai hari ini, saudara. Bahkan Yesus pun dikatakan apa? Dia adalah anak Daud, betul? Melalui keturunannya lahir Yesus. Proses tidak membuatmu turun. Proses membawa engkau semakin naik di hadapan Tuhan. Satu lagi tentang Yusuf. Yusuf adalah orang favorit dari bapaknya, saudara. Dikatakan diberikan jubah berwarna-warni, diperlakukan spesial daripada saudara-saudaranya. Dan saat itu dia mengalami proses. Saudara tahu ceritanya? Dia dibuang oleh keluarganya sendiri. Dia dibuang oleh saudara-saudaranya, bahkan dimasukkan ke dalam sumur oleh keluarganya sendiri. Dan ketika dia dibuang, dari tadinya menjadi paling favorit di keluarganya, dia dibuang, dia diangkut sebagai budak, dia ke Mesir, di rumah tante Potifar, ya betul ya. Setelah itu dia masuk ke dalam penjara, jadi tahanan, saudara. Dari orang paling favorit, dia masuk ke dalam proses menjadi budak dan tahanan saat itu. Mungkin itu adalah orang yang paling rendah, saudara, saat itu. Tapi ketika di dalam penjara, ketika dia di dalam proses, dia belajar bagaimana berdiri di hadapan raja-raja. Dalam penjara dia atur semuanya, saudara. Bahkan kepala penjaranya aja dikatakan suka sama Yusuf. Dipercayakan satu penjara untuk dia atur semuanya. Di situ dia belajar untuk memimpin. Dan ketika tiba waktunya dia berdiri di hadapan Firaun, dia berkata apa? Dia sudah bisa untuk berdiri di hadapan raja-raja. Saat itu Yusuf ini seperti Firaun, saudara. Yang membedakan cuma tahta. Firaun berkata begitu, seperti itu, betul ya? Dia menjadi orang yang sangat-sangat berkuasa. Bahkan sama seperti Firaun berkuasa. Dari orang yang hanya budak dan tahanan. Tapi ketika dia belajar di dalam proses, dia bisa berdiri di hadapan raja-raja. Hari ini, jangan tolak setiap proses dalam hidup kita. Tapi ayo jalan terus dengan Tuhan. Amin. Amin. Yang terakhir, ketika kita sudah mengerti, mendapatkan pewahyuan, ketika kita sudah meninggalkan masa lalu kita, ketika kita sudah mau untuk masuk ke dalam proses kehidupan, Tuhan berkata seperti ini, saudara. Ayat ke-17. Ya, dia berkata, dan bawalah tongkat ini di tanganmu yang harus kau pakai untuk membuat tanda-tanda mujizat. Jadi saat itu, saudara, di tangan Musa, saat itu dia cuma bawa tongkat. Dan Tuhan berkata, bawa tongkat ini untuk engkau melakukan tanda-tanda mujizat di Mesir. Hari ini, tongkat ini berbicara apa, saudara? Apapun yang kita punya saat ini, itu yang Tuhan minta untuk kita melakukan hal-hal yang ajaib bersama dengan Tuhan. Apapun, kau boleh punya apapun, kau boleh punya skill apapun, kau boleh punya karunia, talenta apapun. Tuhan minta itu yang menjadi bekal untuk engkau berjalan bersama dengan Tuhan. Mungkin kau bisa menyanyi, pakai suaramu untuk memuliakan Tuhan. Dan entah kemana Tuhan akan bawa engkau pergi nanti. Ketika engkau memaksimalkan apa tongkat dalam hidupmu. Memaksimalkan setiap tongkat yang sudah Tuhan berikan dalam hidupmu. Mungkin ada di antaramu yang mungkin
sukanya apa ya, sekarang apa sih yang sedang ngetren? Main game gitu misalkan. Saya punya teman saudara ya, saya punya teman ini sangat-sangat suka main game saudara. Saat itu mungkin beberapa tahun lalu ya, setahun 2 tahun lalu, dia punya kerjaan saudara di Jakarta dengan tingkat kehidupan yang sangat-sangat tinggi ya saat itu ya, kebutuhan dan lain sebagainya. 1 bulan digaji hanya 500.000 saudara. Dengan menjadi apa? Menjadi pegawai untuk di gudang. Tapi karena tiap hari main game, saat itu tiba-tiba ada tim e-sport buka apa namanya? Buka lowongan ya, untuk menjadi pro player. Nggak tahu main apa lah, mau main FF kayak mau main apa ya, suka-suka dia lah. Tapi dia memang sangat jago main game saudara. Saat dibuka lowongan, dia tahu itu adalah kesempatan untuk dia masuk. Dia masuk ke situ dan dia menjadi orang saudara ya, bahkan sampai followernya jutaan saudara. Penghasilannya saat ini wah gila, sangat-sangat luar biasa saudara. Dan dia cerita sama saya kenal sama dia melalui sebuah komunitas di luar, bukan di AOC, di luar. Dan dia cerita sama saya, sejujurnya ketika saya hanya punya gaji 500 ribu, saat dia hanya punya gaji 500 ribu itu, dia bertemu dengan Tuhan. Dan Tuhan berkata apa? Aku tidak meminta apa yang tidak ada padamu. Aku meminta apa yang ada di tanganmu saat ini. Dan dia pakai saudara ya, kemampuannya untuk bermain game. Dia pakai, dia menjadi pro player. Dia menang di berbagai kompetisi dengan gaji yang sangat-sangat luar biasa. Dan dia tetap berkata, kalau bukan Tuhan saat itu memanggil aku di titik terendah, aku tidak akan sampai di saat ini. Percayalah saudara, Tuhan tidak panggil engkau dengan apa yang tidak kau punya. Jangan selalu ingin seperti orang lain. Dia punya apa yang tidak kau punya, tapi dia juga akan merasa engkau punya apa yang tidak dia punya. Engkau punya, engkau spesial saudara. Kau adalah orang-orang yang berharga di hadapan Tuhan. Jangan merasa rendah diri, karena Tuhan panggil kita dengan apa yang kita punya, bukan dengan yang tidak kita punya. Saat itu Musa mungkin hanya membawa 1 tongkat, dan dia berjalan ke Mesir bersama dengan Harun. Tapi dengan tongkat itu, dia melakukan sangat banyak mujizat. Bahkan membawa 1 bangsa Israel, saat itu jutaan saudara jumlahnya. Dengan tongkat yang sama, dia berdiri di depan laut, dia angkat tongkat itu. Apa yang dia punyai, apa yang dia bawa sejak dalam perjalanannya pertama kali, dia angkat tongkat itu. Dan dia berkata terbelah, maka laut itu terbelah saudara. Hari ini apa yang kau punya, itu yang Tuhan minta. Cukup 1 talenta saja. Tapi kalau kau kembangkan bersama dengan Tuhan, itu akan membuka sangat banyak pintu di depan. Amin. Hari ini ayo dengarkan panggilan Tuhan. Ayo dengarkan panggilan Tuhan. Saya sangat-sangat berdoa malam hari ini akan menjadi malam yang mengubahkan setiap kehidupan kita. Sebentar saja saudara, kita akan bawa setiap penyembahan kita yang terbaik. Kita mau masuk ke dalam penyembahan, boleh saya minta ke Agnes dan Kak Martin untuk bawa kita masuk dalam penyembahan. Saya minta saudara ketika kita masuk ke dalam penyembahan, saudara boleh bebaskan rohmu. Ketika Tuhan minta mungkin engkau untuk lari ke depan dan berlutut di depan, di hadapan Tuhan, lari ke depan. Ketika Tuhan minta untuk engkau bangkit berdiri dan engkau berdoa bersama dengan Tuhan, bangkit berdiri. Kau boleh lakukan apapun. Kau boleh lakukan apapun. Tapi biar malam hari ini jadi malam perjumpaan kita dengan Tuhan.